Selamat hari baik. Selamat datang di channel YouTube Fajar Rizky Widiatmoko. Sebelum menonton video, silahkan subscribe, komen, dan like video ini. Selamat belajar. Jangan lupa di sela-sela video ada kuis dan tugas. Semangat guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari baik untuk teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang mineralogi batuan sedimen. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang mineralogi pelapukan dan sedimen. Oke, jadi di siklus batuan, sedimen itu semuanya bermula dari sedimen. Jadi sedimen itu adalah berbagai produk hasil pelapukan yang terkumpul pada sebuah cekungan yang berisikan hasil-hasil lapukan. Itu adalah sedimen. Kemudian si sedimen itu mengalami pembatuan hingga akhirnya menjadi batuan sedimen. Sehingga pada terminologi batuan sedimen biasanya itu berdasarkan dari, kalau untuk detritus biasanya berdasarkan dari physical propertiesnya saja, tapi untuk batuan sedimen kimiawi dan batuan sedimen biologis itu berdasarkan dari kandungan secara kimiawi ataupun kandungan secara biologisnya. Nah, jadi pengantarnya itu batuan sedimen untuk dalam sebuah lempeng tektonik biasanya terkandung 95% batuan beku, sementara hanya 5% batuan sedimen. Kenapa? Karena batuan beku itu hasil dari pembekuan magma, sementara magma itu membeku mengisi bagian lempeng. Nah, sementara pada bagian permukaannya, karena lempeng di bagian permukaan bersentuhan dengan atmosfer sehingga terjadi yang namanya proses air dan udara, sehingga terjadi proses pelapukan. Dan pelapukan ini menyebabkan terbentuknya sedimen dan batuan sedimen, sehingga komponen yang ada di permukaan itu 75% batuan sedimen, sementara hanya 25% batuan beku. Nah, jadi ini ya, batuan sedimen itu prosesnya sebenarnya asalnya dari dua gitu. Ada yang terkikis, jadi terkikis itu pelapukan oleh fisik, sementara larut itu adalah pelapukan oleh kimia. Nah, jadi yang proses pengikisan fisik ini banyak sekali faktornya. Bisa gaya berat, kemudian air yang mengalir, kemudian angin, gelombang laut, kemudian gletser atau dari pelapukan es yang mencair. Nah, kemudian untuk yang dari proses larut secara kimia itu prosesnya diakibatkan oleh hidrolisa, disolusi atau pelarutan, kemudian oksidasi atau pengkaratan. Nah, hari ini kita akan fokus dulu untuk batuan sedimen yang dihasilkan dari pengikisan secara fisik. Nah, jadi ini ya, batuan asalnya berada di bagian daerah tinggi, daratan, ataupun intinya pada daerah surface. Nah, mereka mengalami pelapukan yang diakibatkan oleh air hujan maupun udara. Banyak sekali di kuliah sebelumnya faktor-faktor pelapukan ya, seperti pergantian siang dan malam, kemudian hujan, kemudian angin, waktu, dan biologis ya. Nah, kemudian si hasil pelapukan ini terbawa oleh air atau terbawa oleh angin yang dinamakan dengan transportasi hingga akhirnya terdeposisi atau terendapkan. Nah, jadi ini ya, sungai gitu. Di bagian
Di bagian hulu itu secara ekstrim terjadi erosi ataupun pelapukan gitu. Nah, untuk di bagian datar ini atau bagian sungai itu pun terjadi erosi. Erosinya itu terjadi di bagian dinding sungai. Tetapi di bagian sini pun terjadi pengendapan. Jadi untuk sisi sebelah kanannya terjadi erosi, maka yang sebelah kirinya itu terjadi pengendapan. Nah, bisa dilihat seperti ini ya. Jadi ini sungai belok ke kiri, maka yang bagian kiri ini mengalami pengikisan, sementara yang bagian kanan ini mengalami pengendapan. Begitupun seterusnya, yang bagian kanan terkikis, yang sebelah kirinya pengendapan. Nah, produk batuan sedimen sangat dipengaruhi oleh suplai sedimen atau sedimennya itu sendiri ya. Jadi ketika berada di sekitar sungai yang mempunyai arusnya cukup kencang, maka dia mempunyai sedimen yang berukuran besar, mulai dari kerikil, krakal hingga bongkah. Kemudian untuk sungai yang cenderung agak tenang itu mengendapkan pasir, sementara untuk sungai yang sangat tenang dia mengendapkan lumpur dan lempung. Nah, jadi USGS mengilustrasikan bahwa batuan sedimen itu 4 proses ya, weathering, erosion ya. Jadi kalau dalam aktivitas manusianya itu sendiri memecah batuan, kemudian transportasi, kalau secara geologis si materialnya terbawa oleh air maupun angin, tapi dalam aktivitas manusia dibawa oleh alat transportasi. Kemudian deposisi adalah menumpahkan hasil yang ditransport, dan pada akhirnya dilakukan sementasi dan litifikasi. Ya, jadi ini skemanya. Jadi yang daerah datar itu cenderung terjadi pelapukan, sementara yang miring itu terjadi erosi. Dan biasanya setelah miring ada datar, itu menjadi daerah transportasi ya, dan pada akhirnya deposisi di daerah cekungan ya. Jadi batuan sedimen ada 2 tipe, ada detritus, ada kimiawi. Nah, jadi yang detritus ini diklasifikasikan berdasarkan besar butirnya. Di materi kuliah sebelumnya ada yang namanya besar butir menurut Wentworth. Kemudian dalam proses batuan sedimen detritus ini ada yang namanya sortasi, ada yang namanya transportasi. Dalam proses transportasi ini menyebabkan adanya proses pembundaran atau proses pembundaran, atau pada saat si material sedimennya itu terbawa transportasi dia menggelinding sehingga akhirnya terkikis dan menyebabkan bentuk butirnya menjadi membundar. Sementara transportasi juga menyebabkan terjadinya sorting, yang artinya jika pemilahannya baik atau bentuk butirnya seragam, itu artinya pada proses transportasinya mempunyai kecenderungan konstan, arusnya konstan. Sementara untuk yang pemilahannya buruk tidak konstan arus transportasinya. Nah, jadi bicara batuan sedimen itu teman-teman harus paham dulu dengan lingkungan pengendapan ya. Jadi di sini ada lingkungan pengendapan. Kalau udah belajar geomorfologi sudah paham banget dengan bentuk seperti ini ya. Jadi proses pengendapannya itu ada yang di lake ya, danau gitu. Teman-teman bayangkan jika terendapkan di danau, itu yang diendapkan apa? Tentu lumpur ataupun lempung ya. Kemudian untuk di daerah aliran sungai gitu, teman-teman bayangkan apa yang terendapkan di daerah aliran sungai.
Ketika dulu teman-teman field trip geomorfologi, ketika teman-teman ke sungai yang dilihat sedimen apa. Kemudian di daerah pantai teman-teman bayangkan sedimen apa yang terendapkan di pantai ya. Kemudian ada lagi yang belum teman-teman lihat adalah delta dan kipas bawah laut. Nah, jadi dalam proses perubahan dari sedimen menjadi batuan sedimen itu adalah proses diagenesa. Jadi diagenesa itu sebuah proses yang di dalamnya ada beberapa proses. Nanti saya jelaskan ya. Nah, jadi ketika teman-teman melihat sedimen ya, hanya di permukaan saja, itu sebenarnya jika waktunya dimundurkan lagi, maka di bagian bawahnya itu mengalami pengendapan. Ya, jadi si sedimen mengendap, kemudian tertimbun lagi oleh sedimen baru, tertimbun lagi oleh sedimen baru, hingga tertimbun lagi oleh sedimen yang terbaru. Nah, ini menyebabkan adanya proses-proses yang disebut diagenesa. Diagenesa ada apa aja? Kita lanjut ya. Pertama adalah kompaksi. Jadi proses kompaksi itu ini adalah sedimennya ya. Jadi dia mengalami pressure itu penekanan, sehingga yang asalnya volumenya besar dikasih tekanan, volumenya menjadi kecil gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya, karena tekanan dari atas tertimbun oleh sedimen lainnya, maka yang bagian bawah ini mengalami proses kompaksi. Kemudian yang kedua adalah sementasi ya. Jadi sementasi itu bukan menggunakan material semen-semen yang bermerek ada di sini ya, tapi melalui proses ini. Proses sementasi itu karena adanya pengaruh air yang berhubungan dengan sedimen. Air memaksa sedimen kimia yang ada di dalam sedimen untuk mengekstraksi mineral-mineral yang ada di dalamnya untuk mengeluarkan material semen. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa semen yang ada dalam batuan sedimen itu ada 3 tipe semen. Yang pertama itu semen silika, yang kedua semen karbonat, dan yang ketiga adalah semen oksida besi. Nah, jadi pertama semen silika, ketiganya ini adalah material kimia yang sangat mudah larut dengan air. Nah, jadi ketika si sedimen masih bercampur dengan air itu mengalami proses kimia dengan internal sedimennya yang mengakibatkan pelarutan 3 semen tersebut. Bisa jadi yang larutnya silika, bisa jadi yang larutnya karbonat, atau bisa jadi yang larutnya oksida besi. Itu tergantung dari suplai sedimen maupun lingkungan pengendapannya. Nah, jadi di sini sudah sampai sementasi, maka selanjutnya proses litifikasi. Arti dari litifikasi adalah proses pembatuan. Jadi si sedimen yang sudah ada semennya itu mengalami pengerasan. Kalau teman-teman bayangkan dalam sebuah adukan bangunan ya, adukan pasir dengan semen, maka supaya bisa mengeras itu harus ditunggu supaya bisa mengeras. Kenapa harus ditunggu? Karena supaya airnya bisa menghilang dari adukan semen tersebut. Begitupun dengan batuan sedimen. Jadi si sedimennya itu udah terkompaksi, kemudian udah ada semennya, maka yang selanjutnya adalah menunggu supaya si sedimen itu mengeras. Artinya perlu adanya pengurangan komposisi air yang ada di dalam sedimen tersebut, sehingga sedimen terubah yang asalnya remah menjadi keras. Nah, ini
proses-prosesnya ya. Jadi untuk yang besar butir di atas 2 mili ya, kerikil sampai bongkah gitu, mengalami kompaksi, kemudian ketika menjadi batunya itu yang bentuk butirnya membundar disebut dengan konglomerat, kemudian yang bentuk butirnya menyudut itu disebut dengan breksi ya. Kemudian pasir mengalami kompaksi, maka ketika menjadi batunya disebut dengan batu pasir. Kemudian lanau, lumpur ya, mengalami kompaksi kemudian menjadi batu lanau. Dan yang terakhir lampung mengalami kompaksi maka menjadi batu lempung. Sebagian terminologi menyebutkan sebagai batu serpik. Nah, jadi ini klasifikasi batuan sedimen ya. Nah, hari ini kita bahas yang detritus dulu ya, detritus. Nah, jadi ketika teman-teman melihat deskripsinya, ternyata untuk khusus batuan sedimen detritus itu tidak didasarkan dari mineral apa yang di dalamnya, tapi didasarkan dari bentuk komponen penyusun batuan sedimen itu sendiri. Ya, didasarkan dari selain bentuk juga ukuran sedimen itu sendiri. Nah, bicara batuan sedimen, teman-teman harus memahami tentang hukum-hukum sedimentologi. Yang pertama, original horizontality ya. Jadi original horizontality itu ini adalah sebuah cekungan. Kemudian ketika sedimen mengisi cekungan tersebut, maka sedimen yang terendapkan bagian atasnya akan membentuk horizontal. Kemudian yang kedua adalah superposisi, di mana superposisi itu adalah lapisan yang paling bawah adalah lapisan tertua, sementara lapisan yang teratas adalah lapisan yang termuda. Kemudian selanjutnya adalah lateral continuity atau keberlanjutan secara lateral, di mana batuan sedimen ketika diendapkan maka persebaran batuan sedimen itu adalah lateral ya, merata secara horizontal. Kemudian ada yang namanya cross cutting relationship, hukum potong memotong, di mana batuan yang memotong adalah batuan yang lebih muda dan batuan yang terpotong adalah batuan yang tua ya. Jadi ketika ada kertas yang sobek, lebih dulu ada kertas atau lebih dulu ada gunting? Maka lebih dulu ada kertas baru ada gunting. Nah, ini pun sama ya, ada batu terpotong, nah maka harus ada batunya dulu baru dia mengalami patahan. Nah, ini ada sebuah kasus kriminal ya, hanya melihat dari jejak kakinya saja ya. Di sini clue-nya nephew has a seeing eye dog. Jadi nephew keponakan ya, keponakan lagi bawa anjing. Kemudian the maid drives a car, seorang pembantu nyupirin mobil. Kemudian the cook rides a motorcycle, tukang dapur bawa motor. Kemudian the handyman rides a bike, si handyman mengendarai sepeda. The butler walks to work, kemudian si butler pergi kerja dengan cara berjalan kaki. Nah, kasusnya adalah siapa yang paling terakhir yang ada di situ. Ini menjadi kuis nomor 1. Kemudian kuis nomor 2 adalah urutkan pembentukan bebatuan yang ada di gambar ini dengan hukum apa yang berlaku. Hukum ini ya, hukum sedimentologi ya. Nah, teman-teman urutkan yang awalnya terbentuk yang mana, yang kedua yang mana, hingga yang paling akhir apa dengan hukumnya.
Misalnya contoh ya, yang tertua limestone diendapkan secara original horizontality, dan limestone sebagai yang tertua karena hukum superposisi. Nah, lanjut ya. Nah, ini contoh dari batuan sedimen ya. Jadi breksi bentuknya seperti ini ya. Jadi ini batu gitu, tapi di dalamnya ada partikel-partikel batuan lagi, tapi bentuknya menyudut. Kemudian konglomerat itu batu juga, tapi di dalamnya ada komponen-komponen yang bentuk butirnya membundar. Kemudian ada sandstone ya, pasir tapi sudah membatu, sandstone. Kemudian mudstone, lumpur yang sudah membatu ya. Siltstone sama ya, lanau yang sudah membatu. Oke, kuliah mineralogi cukup di sini. Teman-teman stay at home, tetap sehat, tetap fit dengan olahraga, tetap sehat dengan makan makanan yang bergizi. Gunakan family time dan Ramadan Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.